teman-teman, selamat datang kembali di Programming Channel bersama saya Muhammad Ilman. Kali ini kita akan belajar mengimplementasikan list pada HTML. Jadi teman-teman, di sini saya sudah membuat folder pertemuan 5 pada folder HTML dasar. Lalu di dalam folder pertemuan 05 saya sudah buat list.html. Lalu di file listnya kita akan membuat sebuah komentar terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan unordered list, dan yang kedua adalah ordered list. Nah, teman-teman, lalu saya akan menjelaskan dulu di sini tentang yang unordered list. Jadi unordered list itu digunakan untuk membuat sebuah list tanpa penomoran. Jadi bentuknya tidak beraturan dan memiliki jenis yang default, yaitu yang berbentuknya lingkaran dengan warnanya hitam. Jadi teman-teman, di sini kita di unordered list ini kita punya tiga jenis atau 3 tipe, yang satu diantaranya tipenya default. Juga tipe default itu ada yang sama, yaitu tipenya this sama dengan default. Terus yang kedua ada order list. Nah, untuk order list ini digunakan untuk membuat list dengan sesuai urutan dan dengan defaultnya penomoran 1 dan seterusnya sampai tidak terbatas. Oke, kita akan mencoba yang unordered list dulu. Jadi untuk membuat unordered list ini kita tambahkan tag yang di dalamnya kita buat name tagnya UL. Ya, UL tadi singkatan dari unordered list tadi. UL cara gampangnya tinggal tulis saja UL lalu tab, lalu di dalam tag UL nya tambahkan tag li. Nah, li ini sendiri sebenarnya singkatan dari list, tapi st nya dihilangkan, jadi li langsung tab gitu ya. Jadi yang pertama misalkan pembelajaran 1, lalu yang di kedua itu pembelajaran 2, lalu yang yang ketiga itu pembelajaran 3. Nah teman-teman, ini akan otomatis default. Nah teman-teman, ini tipe defaultnya seperti yang sudah saya bilang. Jadi tipe defaultnya itu bentuknya lingkaran. Nah kita akan membedakan jenis-jenis listnya. Jadi teman-teman di dalam tag nya bisa juga teman-teman tambahkan atribut type-nya itu di tag all-nya. Jadi semua yang ada dalam tag all tadi akan memiliki tipe. Jadi ini semua yang di tag all memiliki tipe default, tapi kita akan membedakannya pada tag nya saja. Jadi untuk yang default itu sama dengan this, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi tinggal kita tambahkan atribut tipenya. Di sini kita tekan tipenya this. Lalu untuk yang kedua itu kita akan tambahkan tipenya square. Lalu yang ketiga kita akan tambahkan type-nya circle. Lalu teman-teman bisa lihat dulu pada browsernya. Di sini akan membuat sebuah 3 tipe dan satu diantaranya adalah default. Nah, jadi untuk yang pembelajaran 1 itu default, untuk yang pembelajaran 2 bentuknya kotak dengan nama type-nya itu square ya. Terus yang ketiga itu nama type-nya circle. Tag yang kedua yaitu order list. Nah, order list itu kita tidak memakai tag all, tapi kita memakai tag all. Jadi all itu singkatan dari order list.
Nah, lalu all, lalu tab, lalu di dalamnya tab list saja, lalu misalkan namanya kita di sini misalkan materi HTML. Lalu kita coba jalankan pada browser. Nah, jangan lupa save dulu filenya. Nah, ini akan defaultnya itu angka berbentuk angka 1. Lalu kita akan coba perbanyak tag listnya, misalkan jadi materi CSS, lalu yang ketiga materi JavaScript misalkan. Lalu kita jalankan ulang. Nah, maka otomatis default itu tanpa kita memerlukan nomor itu akan otomatis 1 2 3. Jadi selanjutnya untuk membuatnya otomatis sesuai dengan kehendak kita, jadi kita bisa membuatnya dengan bilangan Romawi. Nah, untuk bilangan Romawi di dalam tag all-nya tambahkan atribut type seperti tadi, tipe. Lalu tipenya di sini tinggal tuliskan teman-teman huruf I-nya besar, lalu dia akan berubah seketika menjadi menjadi bilangan Romawi. Nah, 1 2 3 kan otomatis sampai dimana list terakhir gitu. Lalu untuk yang ordernya misalkan kita sesuai abjad, kita tinggal tambahkan A. Kalau A-nya besar di sini maka ABC-nya besar. Lalu saya akan mencoba untuk yang kecil. Kalau kita tambahkan A kecil, maka akan otomatis dia A kecil, A, B, C semuanya huruf kecil. Nah, teman-teman, jadi itulah perbedaan antara unorder dan order list. Nah, jadi untuk materi list saya rasa sudah cukup pemahaman dan cara pengimplementasiannya pada file HTML kita. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu LC2S, like, comment, share, dan subscribe video ini. Juga jangan lupa tekan icon loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari Programming Channel. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.